Di antara sahabat Nabi yang nasabnya bertemu dengan Nabi pada Fir adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Sobat Rizky rahimakumullah, Nabi Muhammad memang sosok yang komplit. Menarik penampilannya, fasih tutur katanya, mulia pergaulannya, lembut tabiatnya, tak pernah berdusta dan memiliki garis keturunan yang mulia. Sehingga pengakuannya sebagai nabi tidak dituduh untuk cari tenar, karena keluarganya sudah terkenal dengan keutamaan. Bukan untuk panjat sosial, karena kedudukan sosialnya sudah tinggi sejak buyut-buyutnya. Tak ada celah bagi orang-orang untuk menolak apa yang ia sampaikan, kecuali kesombongan. Nabi Muhammad SAW memiliki silsilah nasab mulia. Ayah, kakek, buyut, dan terus ke atas masing-masing adalah tokoh dan pemuka di zamannya. Mereka semua menduduki tempat mulia di masyarakat Arab. Mereka dikenal dengan kebijaksanaan, keberanian, kepemimpinan, kedermawanan, dan seabra keutamaan lainnya. Berikut ini adalah profil singkat dari kakek dan buyut Nabi Muhammad SAW. Kaisar Romawi Heraklius pernah bertanya kepada Abu Sufyan tentang nasab Nabi Muhammad. Bagaimana nasab laki-laki itu di kalangan kalian? Ia adalah seorang yang memiliki nasab terhormat, jawab Abu Sufyan yang saat itu masih kafir. Al-Anwar fi Syama'il An-Nabi Al-Muhtar bab alamat nubuwatihi, hadis nomor 36. Adapun berikut ini adalah beberapa nasab kakek buyut dari baginda Rasulullah SAW. Yang pertama yakni Ma'ad. Ma'ad adalah seorang keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang ahli dalam pertempuran. Tidak satupun perang yang ia ikuti kecuali membawa kemenangan. Tak pernah ia merasakan kekalahan karena besarnya pengaruhnya dan kuatnya ketokohannya. Ia sampai dijuluki Abul Arab atau bapaknya Arab. Yang kedua yakni Nizar. Nizar adalah seorang yang paling tampan di zamannya. Tak hanya modal ganteng saja, ia juga seorang yang paling menonjol kecerdasannya. Yang ketiga yakni Mudar. Secara bahasa, Mudar maknanya madir, artinya orang yang memberikan bahaya. Ia juga dikenal dengan ketampanannya. Setiap orang yang melihatnya pasti jatuh hati padanya. Mudar adalah orang pertama yang menunggang unta sambil bernyanyi, karena ia memiliki suara emas. Nyanyiannya bertujuan memberi semangat si unta yang sedang menempuh perjalanan di safar yang panjang. Di antara ucapan hikmah yang diriwayatkan darinya adalah, sebaik-baik kebaikan adalah yang disegerakan. Persiapkan diri kalian menghadapi rintangannya dan alihkan dari hal-hal yang merusaknya. Karena pembatas antara kebaikan dan kerusakan hanyalah kesabaran. Yang keempat yakni Ilyas. Bagi masyarakat Arab, kedudukan Ilyas seperti kedudukan Luqman Al-Hakim, seorang bijak yang dikisahkan dalam Al-Quran. Di antara ucapannya adalah, siapa yang menanam kebaikan, ia akan memanen kebahagiaan. Siapa yang menanam keburukan, ia akan memanen penyesalan. Yang kelima, yakni Fir. Fir, dialah yang disebut Quraisy dan nenek moyang orang-orang Quraisy. Keturunan Nabi Ismail yang berada di atas Fir disebut Kinani, keturunan Kinana. Sedangkan keturunan beliau yang lahir setelah Fir disebut Quraisy. Semua kabilah-kabilah Quraisy nasabnya bertemu pada dirinya. Fir adalah seorang yang mulia lagi dermawan. Ia tidak menunggu orang datang untuk meminta kepadanya.
Dialah yang mendatangi mereka, memeriksa kondisi dan melihat siapa yang membutuhkan. Lalu ia cukupi kebutuhan mereka dengan hartanya. Di antara sahabat Nabi yang nasabnya bertemu dengan Nabi pada Fir adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Yang keenam, yakni Ka'ab. Ka'ab merupakan kakek keenam Umar bin Al-Khattab. Ka'ab pernah mengumpulkan kaumnya di hari Arubah, hari yang penuh rahmat, yaitu hari Jumat. Ia menyebut-nyebut tentang akan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ia berikan kabar pada kaumnya kalau Nabi tersebut dari keturunannya. Tak lupa ia perintahkan agar kaumnya mengikuti Nabi tersebut. Yang ketujuh, yakni Murrah. Murrah adalah kakek keenam Nabi Muhammad SAW dan kakek keenam juga dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada dirinya pula nasab Imam Malik rahimahumullah bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang kedelapan, yakni Kilab. Nama sebenarnya adalah Hakim. Ada juga yang mengatakan Urwah. Namun ia dilakobi dengan Kilab yang artinya anjing karena sering berburu dengan menggunakan anjing. Kilab merupakan kakek ketiga dari ibu Nabi Aminah binti Wahab. Pada Kilablah nasab ayah dan ibu Nabi Muhammad bertemu. Dialah yang menamai bulan-bulan Arab seperti yang kita kenal sekarang, membuat pengaturan bulan menunjukkan kecerdasan. Kemudian dijadikan rujukan masyarakat Arab, setelahnya menunjukkan kedudukan dan pengaruhnya yang kuat. Yang kesembilan, yakni Qusay. Qusay dilahirkan pada tahun 400 Masehi. Nama aslinya adalah Zaid. Ia digelari Mujami atau pemersatu karena berhasil menyatukan kabilah-kabilah Quraisy di Mekah. Sebelumnya kabilah ini tinggal terpisah-pisah. Mereka membentuk koloni-koloni kecil di puncak-puncak bukit. Kekuatan mereka pudar, terpojok oleh orang-orang Khuza'ah. Kemudian ia himpun anak keturunan Fir ini, lalu menjadi kekuatan baru di Mekah yang menandingi Khuza'ah. Apa yang dilakukan Qusay ini luar biasa. Pencapaian yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki jiwa yang teguh dan tekad yang kuat. Setelah mengembalikan kekuasaan putra-putra Nabi Ismail atas kota Mekah, Qusay melakukan reformasi di Tanah Suci. Ia tercatat sebagai orang pertama yang melakukan perbaikan Ka'bah setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Qusay membuat manajemen Tanah Suci. Ia membuat hijabah yang mengatur pergantian kiswah. Ada sikayah yang bertugas memberi minum untuk jamaah haji, dan ada rifadah yang bertugas menyediakan makanan untuk tamu-tamu Allah itu. Lalu ia membuat nadwah sebagai dewan syura. Semua permasalahannya masyarakat dimusyawarahkan di rumahnya. Demikian juga dengan masalah akad pernikahan dan permasalahan pertempuran. Rumahnya ibarat gudang serbaguna, tempat pertemuan orang-orang Arab. Ada yang mengatakan ia dilakobi dengan Qusay karena terpisah jauh dengan keluarga dan kampung halamannya. Setelah ayahnya wafat, ia berkelana menuju Syam. Karena itu, Hudzafah bin Ghanam mengatakan, ayah kalian orang-orang Quraisy yang bernama Qusay disebut sebagai pemersatu. Dengan perantara dirinya, Allah satukan kabilah-kabilah dari keturunan Fir. Saat menjelang wafat, Qusay melarang anak-anaknya untuk menegak khamr karena ia tahu persis mudaratnya. Dan yang pertama ia perhatikan adalah orang-orang terdekatnya. Qusay wafat pada tahun 480 Masehi. Usianya saat itu 80 tahun.
Yang ke-10 yakni Abdul Manaf. Nama aslinya adalah Al-Mughirah. Ia adalah seorang yang rupawan. Orang-orang Quraisy menyebutnya dengan Al-Fayyad atau melimpah karena kedermawanannya yang luar biasa. Dia juga merupakan kakek keempat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan kakek ke-9 dari Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Yang ke-11 yakni Hashim. Namanya adalah Amr bin Abdul Manaf. Disebut Amr karena tingginya kedudukannya. Di antara anak keturunan Abdul Manaf, Hashimlah yang dimuliakan oleh kaumnya dengan kemuliaan setara dengan ayahnya. Lalu, mengapa Amr dipanggil Hashim? Suatu ketika, masyarakat Quraisy ditimpa wabah kelaparan karena kemarau panjang melanda daratan padang pasir yang panas itu. Melihat kondisi ini, Hashim tak tinggal diam. Ia berangkat menuju Syam, membeli bahan makanan pokok yang dibutuhkan kaumnya. Sepulangnya dari Syam, ia bawa gandum dan roti. Kemudian, ia bagi-bagikan ke penduduk Mekah. Ia juga menyembelih hewan, lalu dagingnya dijadikan adonan roti daging atau sarit. Semua itu ia lakukan demi melayani kaumnya. Ia terus menyetok makanan untuk Mekah selama 1 tahun lamanya. Luar biasa, jasa dan peranannya begitu besar bagi masyarakat Mekah. Harta yang ia dapatkan bukan ditumpuk kemudian mendapat gelar orang terkaya, tapi harta itu ia tebar agar terasa keberkahan untuk orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi orang yang bermanfaat bukan hanya bagi keluarga, tapi bagi masyarakat secara luas. Karena kedermawanannya inilah ia disebut Hashim As-Sarid, sang pembagi-bagi roti daging. Ia digelari Sayyidul Batha. Kedermawanannya terus saja dirasakan masyarakat, baik dalam kondisi lapang apalagi sulit. Dialah orang yang kaya raya, yang mengokohkan kebenaran dan membuat tenang orang yang ketakutan. Ia adalah orang yang pertama membuat inisiatif perdagangan Quraisy di 2 rute yang legendaris. Perjalanan di musim dingin menuju Yaman dan Habasyah, dan di musim panas menuju Syam. Karena begitu melegendanya kebiasaan safar ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya di dalam Al-Quran. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quran Quraisy ayat 1-4. Hashim wafat di kota Gaza di negeri Syam dalam perjalanan dagangnya tahun 510 Masehi. Yang ke-12 yakni Abdul Muttalib. Ia adalah salah satu putra Hashim. Ibunya bernama Salma binti Zaid An-Najariyah. Sebenarnya Abdul Muttalib bukanlah nama aslinya. Namanya adalah Syaibah Al-Hamd. Syaibah artinya uban, karena saat dilahirkan ada rambut putih di kepala Abdul Muttalib. Dinamakan Al-Hamd atau pujian karena diharapkan ia menjadi orang yang terpuji di tengah kaumnya. Lalu, mengapa ia dikenal dengan Abdul Muttalib? Dalam perjalanan safar dagang ke Syam, ayah Syaibah, Hashim bin Abdul Manaf, singgah di Yasrib, kota Madinah sekarang. Di sana ia menikah dengan perempuan penduduk setempat dari Bani Najjar. Namanya Salma bin Zaid. Tak lama setelah menikah, Hashim melanjutkan perjalanan ke Syam. Ternyata ia wafat di sana. Beberapa lama kemudian, saudara-saudara Hashim Al-Muttalib, Naufal dan Abdul Syam mendengar kabar bahwa mereka memiliki keponakan di Yasrib. Mereka sepakat agar anak saudaranya itu dijemput untuk tinggal bersama keluarganya di Mekah. Diutuslah Al-Muttalib untuk menjemputnya.
Setibanya di Mekah, Al-Muthalib membonceng keponakannya, Syaibah. Saat itu Syaibah masih kecil, tampak kotor dan kusam kurang terurus. Padahal ia adalah putra bangsawan dan orang terkaya di Mekah. Orang-orang bertanya, "Siapa ini?" "Hamba sahayaku," jawab Al-Muthalib. Ia malu jangan sampai nama baik saudaranya rusak karena dianggap menyia-nyiakan anaknya. Karena itu, Syaibah lebih dikenal dengan Abdul Muthalib, hambanya Al-Muthalib. Lakop ini kian masyhur sehingga ia dikenal dengan sebutan itu, bukan dengan nama aslinya. Abdul Muthalib adalah seorang yang makbul doanya, pribadi yang sangat penyantun, sampai-sampai terhadap hewan. Ia sering membawa piring besar hidangannya menuju puncak bukit untuk memberi makanan burung-burung dan hewan-hewan liar. Oleh karena itu, ia digelari Al-Fayyad, yang melimpah. Gelaran yang sama dengan kakeknya Abdul Manaf. Abdul Muthalib seorang yang disegani masyarakat Quraisy, tokoh besar dan orang terhormat di tengah mereka. Ia juga seorang yang bijak, menjadi rujukan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dialah orang pertama yang beribadah di Gua Hira. Saat bulan Ramadan tiba, ia pergi ke Hira. Di sana, ia akan memberi makanan orang-orang miskin. Kakek Nabi Muhammad ini memiliki usia yang cukup panjang. Ada yang mengatakan 100 tahun, bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Kebijaksanaannya berusaha ia turunkan pada anak-anaknya. Ia perintahkan anak-anaknya untuk meninggalkan perbuatan zalim dan jahat, memotivasi mereka untuk berakhlak mulia, melarang mereka mengerjakan hal-hal yang rendah. Menurut Syekh Muhammad Rashid Ridho, di akhir hayatnya Abdul Muthalib meninggalkan paganisme dan kembali menauhidkan Allah. Namun pernyataan beliau ini perlu kita kaji lebih mendalam lagi dengan membandingkan pendapat dan riwayat dari sejarawan lainnya. Ghaflun Nasabah mengatakan, Abdul Muthalib adalah seorang yang berkulit putih, berpostur tinggi dan tampan, memiliki wibawa bagai seorang raja. Anak-anaknya biasa mengelilinginya karena menghormatinya, dan dialah yang menggali sumur Zam-Zam setelah lama terpendam. Kemudian ia beri minum jemaah haji dari sumur tersebut. Ia adalah sosok yang begitu berwibawa dan terhormat di mata Quraisy, bahkan di seluruh Jazirah Arab. Saat ia memiliki cucu yang bernama Muhammad bin Abdullah, ia memuliakan cucunya yang masih kecil itu. Ia berkata, "Sungguh, cucuku ini akan memiliki perkara yang besar." Dan demikianlah sobat, penjelasan mengenai kakek buyut Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rizki hanyalah seorang hamba yang sama-sama sedang belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.